anak Betawi dari Pekayon, Oke. warga Kota Bekasi yang lahir dan besar di Kota Bekasi, mengharapkan di hari jadinya Kota Bekasi yang ke-24 ini semakin modern, semakin maju, semakin sukses, dan semakin berjaya di bumi pertiwi ini. Dan apa yang menjadi tujuan dari visi Kota Bekasi yang cerdas, kreatif, maju, sejahtera, dan insan bisa terwujud di Kota Bekasi. Luar biasa. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali Rujuk jumpa lagi di Rujuk Podcast dan masih bersama gue Muhammad Lukman. Dan kali ini Rujuk Podcast berkesempatan membahas terkait pajak reklame di Kota Bekasi, bagaimana bisa mencapai dari 135% pendapatannya. Nah, proses pendapatan ini tidak lepas dari proses perizinan yang mudah di Kota Bekasi, dan kita akan membahas proses perizinan bersama dengan Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan di Dinas DPM PTSP Kota Bekasi, yaitu Bang Mursidi atau Bang Ray. Assalamualaikum Bang Ray. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Ray? Alhamdulillah. Luar biasa. Hari ini sebenarnya jadwal vaksin ya Bang ya? Vaksin ya. Alhamdulillah nih, bola-bolain kesini dulu nih. Terima kasih Bang Ray ya. Sama-sama. Ya biar bagaimanapun vaksin menjadi solusi Bang ya, di tengah pandemi ini, supaya kita mungkin terhindar atau terbebas dari COVID-19 ya penyebarannya. Oke. Nah kita beralih ke tadi Bang, bicara reklame nih. Waktu sebulan lalu kita mengundang Bapenda. Nah menariknya dari Bapenda ini katanya bicara pendapatan paling besar dari reklame. Nah reklame ini kan bisa sebesar itu karena mudahnya perizinan. Nah kebetulan bicara perizinan dibawa langsung oleh Bang Ray ya, selaku Kepala Bidang tadi Bidang Perizinan dan Pembangunan di DPM PTSP. Nah seperti apa sih Bang kok bisa sampai 135% itu targetnya begitu Bang? Ya. Terima kasih nih Bang. Siap. Hari ini. Ya. Sama-sama Bang. Karena dengan pajak reklame orang tuh berasumsinya puas sekali. Iya. Ya, dari tahun ke tahun pajak reklame ini mengalami penurunan atau tidak mencapai target. Di bawah 100% selalu ya kalau sebelum zaman Abang nih ya. Cuman di 2019 ini di akhir 2019 kemarin Januari itu saya masuk ke DPM PTSP. Ya, di situ kebetulan ada 5 bidang. Ada bidang jasa usaha, ada bidang data, ada bidang dalak PM, ada bidang PM penanaman modal. Dan salah satunya di situ ada saya bidang pelayanan perizinan. Perizinan ya, Nah, di bidang pelayanan perizinan ini Bang ada 3 kasih di bawah. Yaitu ada kasih tata ruang, ada dinas lingkungan hidup, dan konstruksi. Nah, konstruksi ini berada di reklame ini berada di konstruksi itu ya. Nah ini kan posisi pandemi Bang, Abang masuk 2019 tapi kan awal 2020 Maret itu kan pandemi. Nah ini bagaimana kok bisa biasanya geliat ini turun di saat pandemi, tapi ini pendapatan kok bisa naik begitu? Jadi prosesnya gini Bang, dari 2019 itu saya masuk itu sudah ditetapkan target oleh Bapenda. Sementara fungsi DPSP ini adalah sebagai administrasi dengan keputusan Permendagri 138. Teknis itu berada di OPD Teknis, BPSDA dan Bapenda. Ya. Dan proses perjalanannya itu sudah ditentukan. 2019 itu targetnya sampai 130 miliar. 130 miliar. Ya, perjalanan proses perjalanan 2018 itu 89 miliar. Mencapai 41%. 41% doang ya dari 130 miliar. 2018. 2018 sebelum Abang masuk lo ya. Di 2019 ini 130 miliar. 130 miliar. Ya, di 89 miliar tidak tercapai, apalagi 130 miliar. Nah, dari situ kita belajar mencari akar permasalahannya. Gimana sih akar permasalahannya? Dari tahun ke tahun nggak tercapai. Apa tuh yang dari mungkin bisa dijadikan pengalaman tuh? Apa sih akarnya masalahnya di situ, Bang? Ya, sementara potensi banyak, terus pemasukan sedikit, saya mengkaji dari perubahan dari Perda. Perda kita dari pajak reklame nomor 14 tahun 2012 itu tidak pernah mengalami perubahan. Ya, dari
NSR-nya, nilai sewa reklamenya. Nilai sewa reklamenya ya. Jadi tidak ada perubahan selama dari 2012 sampai 2019. Oke. Kan sampai sekarang. Panjang juga 7 tahun ya, tidak ada perubahan ya. Tidak ada perubahan. Saya mengkaji itu dengan teman-teman DBSDA selaku teknis dan Bapenda. Oke. Nah, akhirnya kami melakukan perubahan, melakukan perubahan melalui Kepwal. Oke, putusan Pak Wali ya, Wali Kota ya. Tidak mungkin kita merubah Perda karena prosesnya panjang. Betul. Ya, kita melalui Kepwal Pak Wali. Akhirnya keluarlah Kepwal nomor 93 418 Bapenda waktu itu. Karena Bapenda yang teknisnya secara ini ya. Oke. Karena waktu itu DBSDA diperintahkan Bapak Wali melimpahkan ke Bapenda. Bapenda langsung ya. Bapenda di situ ada UPTD-nya. UPTD 12 kecamatan. 12 kecamatan. Ya. Jadi lebih maksimal lagi itu ya. Dia punya sektor pendapatan. Ya, dia punya wilayah. Jadi sekali berjalan ada pajak hiburan, pajak restoran. Ada restoran, termasuk ini pajak reklame juga. Dia sekali jalan. Oke. Nah, jadi link sektornya dia. Siap. Nah, di situ kita melakukan perubahan, Pak. Perubahan dari kelas jalan. Kelas jalan yang tidak melakukan tidak ada perubahan dari 7 tahun tadi itu ya. Iya, akhirnya kita melakukan Kepwal perubahan. Di perubahan itu pun kita mengalami gejolak. Dengan adanya pihak advertising merasa keberatan. Oh gitu. Iya. Mungkin ada kenaikan secara signifikan gitu ya. Iya, di jalan khusus itu 11.500 per jalan khusus itu Oke. Iya. Oke. Jadi berubah menjadi 23.000. Dari 11.000 menjadi 23.000 ya. Terus kayak jalan negara. Jalan negara. Kayak Ahmad Yani protokol itu ya. Oke. 7.500 mengalami perubahan 23.000. 23.000. Ya, itu dari jalan provinsi 6.500 berubah lagi menjadi 18.000. 18.000, oke. Jalan kota yang pedalaman itu dari 5.500 mengalami perubahan sampai 15.000. Tapi sebenarnya dengan ada perubahan itu selama 7 tahun ya, tadi ada realisasinya sebenarnya secara angka juga karena perkembangan zaman ya. Betul. Oke. Tapi kita juga nggak bisa juga karena di orang itu mau berinvest. Oke. Setiap masuk. Jadi harus seimbang. Harus seimbang. Oke. Ya. Bahkan mereka mengasumsi ini kenaikan sampai 220%. Iya. Akhirnya kembali lagi kami melakukan perubahan Kepwal lagi. Perubahan lagi. Ada sedikit penurunan lagi ya. Waktu itu advertising melakukan semacam minta perubahan ya, penurunan dari angka tadi itu ya. Akhirnya kita melakukan Kepwal lagi di tahun 2020. 2020 Februari sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi. Oke. Nah, dari kelas jalan yang tadi 23.000 dirubah menjadi 20.000 ya. Premium 1 yang jalan negara yang tadinya 23.000 berubah menjadi 14.000. Oh, sebenarnya nggak terlalu ini ya, turun lagi ya. Nah, yang premium ini jalan provinsi yang tadinya 18.000 berubah menjadi 13.000. Baik, Kang Rujut, kita masuki segmen kedua dan masih berbincang dengan Kepala Bidang Perizinan Pembangunan DPM PTSP Kota Bekasi, Bang Mursidi atau Bang Roy. Bang Roy, sebelum kita masuk ke segmen kedua nih Bang, ini Kota Bekasi kan lagi meningkatkan ekonomi kreatif. Nah, kebetulan salah satu anak muda di Kota Bekasi nih Bang, punya namanya Roti Kufi nih Bang. Nah, ini Roti Kufi Bang, ini buatan anak Kota Bekasi yang kebetulan sudah ada beberapa cabang di Jakarta dan di Bandung. Nah, Roti Kufi ini juga membuka franchise buat masyarakat Kota Bekasi atau kawan rujuk yang mau juga membuka usaha di kala pandemi ini. Nah, Roti Kufi ini membuka franchise yang tadinya nilai investnya 75 juta. Di tengah pandemi ini ownernya memiliki kebijakan untuk menurunkan 50%, yaitu dengan 35 juta aja sudah dapat semua perangkat nih Bang, baik itu alat buat cetaknya, kemudian ovennya gitu kan. Nah, semua itu nanti sudah disediakan dari pengusaha Roti Kufi. Dan bagi kawan rujuk yang mau berinvestasi bisa juga langsung kontak kepada ownernya yaitu Bang Alvin Baim. Nah, Bang Alvin Baim itu di nomor kontak 0857 8128 226. Nah, sekali lagi kalau rujuk yang mau berinvestasi di tengah pandemi ini untuk sama-sama usaha di Roti Kufi bisa mengontak Bang Alvin Baim di 0857
8128 226. Nah, demikian kalau rujuk untuk sama-sama kita meningkatkan ekonomi kreatif di Kota Bekasi. Baik Bang Roy, kita lanjut lagi nih Bang. Bicara apa tadi reklame. Kan nggak jauh tadi, kalau tadi ada penyesuaian untuk tarif pajak reklamenya. Nah, sekarang kok bisa semudah itu izin di Kota Bekasi untuk menarik investor gitu kan. Nah, pasti kan investor juga kan mikir dua kali nih, mudah nggak nih proses perizinannya gitu kan. Nah, seperti apa Bang proses perizinan di DPM PTSP yang juga mungkin di bidang Abang nih, perizinan reklame dan pembangunan gitu. Oke Bang, untuk proses perizinannya kita mempunyai simplikasi. Oke. Ya, bawahnya nomor 66 yang ada simplikasi perizinan di situ. Ya, orang datang ke BPTSP melakukan permohonan, di situ planopis diterima, ya, di verifikasi berkasnya. Ya, setelah diverifikasi, diinput di bidang data, dan ada tim klik. Tim teknis. Iya. Itu berapa hari biasanya Bang proses dari awal proses izin sampai terbit izinnya gitu? Kalau proses ini proses perjalanan itu sehari di situ. Sehari, cepat ya, langsung sehari ya? Setelah klik dari investor menyetujui, kalau orang mau bayar di situ mau langsung, nanti dibuatkan kode billing dari Bapenda. Bisa membayar langsung pajak di Bank BJB. BJB langsung ya? Yang ada di yang kita tempatkan. Syarat-syaratnya nih Bang, buat pelaku usaha yang mungkin di bidang reklame nih, yang mau buka usaha baru nih, apa saja sih syaratnya Bang? Cuma fotokopi KTP, fotokopi KTP, NPWP, dana lokasi, sama kelayakan konstruksi kalau yang ada kelayakan konstruksi. Oh gitu. Gambar. Oke, jadi harus ada kelayakan konstruksi dulu ya, baru nanti surat izin keluar gitu ya. Kelayakan konstruksi itu yang ada di atas 20 meter. Di atas 20 meter. Ya. Oke. Nah, selama 2020 Bang, ada proses izin baru tuh ada berapa Bang? 2020 itu prosesnya ada 4.423 izin dari 10.000 titik. Dari 10.000 titik. 10.000 titik. Oke. 2019 itu dari 47 izin di 13 titik. Jadi setelah diverifikasi ada yang tidak diperpanjang, ada yang dibongkar, ada yang lain halnya. Nah, biasanya itu masa berlakunya berapa lama Bang kalau misalnya? 1 tahun. Per 1 tahun ya? 1 tahun. Jadi bisa diperpanjang tuh? Bisa diperpanjang. Dengan syarat tadi diulang lagi izin konstruksinya tetap gitu ya? Oke, jadi sebenarnya sangat mudah nih buat kawan rujuk yang mungkin berminat juga untuk usaha reklame ya Bang ya? Mudah ya. Makanya tadi itu Bang, saya bilang di 2019 kita pelajari proses perjalanan akar permasalahannya, kita cari. Akhirnya di 2020 kita dari target 45 miliar, kita surplus dari sampai 62 miliar di masa pandemi. Di masa pandemi. Iya. Jadi sekarang selama 2020 itu berapa nilai pajak reklame yang target tadi 135% tuh? Dari 45 miliar yang target di Bapenda, ya kita sampai 62 miliar. 62 miliar ya? Artinya 135% ya? Oke. Nah, di 2021 ini kita ditargetkan atau Bapenda mempunyai target 54 miliar. Dari tadi 45 sekarang 54 naik 9 miliar ya. Masih masa pandemi. Nah, sekarang di triwulan 1 ini udah 8 miliar. Oh, triwulan 1 ini ya? Ya, udah kita sudah mencapai ini rentangan Januari, Februari, Maret ya. Ini udah sampai 8 miliar. Sudah mencapai triwulan 1. Oke, jadi insya Allah nih bisa lebih fantastis lagi pendapatannya nih. Insya Allah Bang. Oke, iya. Makanya pola hubungan kerjanya kita bangun. Dengan komunikasi, sinergi yang dengan DBSDA dan Bapenda. Nah, mungkin selain sinergi dengan sesama eksekutif ya, dari DBM SDA dengan Bapenda. Nah, hubungan dengan DPRD, selaku pengawas nih bagaimana nih Bang? Ya, kita setiap ini melaporkan hasil dari reklame yang kita terbitkan. Oke, ini kan di bawah Komisi 3 ya, kalau bicara pendapatan gitu ya. Kemarin tuh yang terhormat ini datang ke PTSP menanyakan. Reklame ini seperti apa? Target ke depannya gitu ya. Kalau mendengar 2020 tercapai, artinya besar harapan 2021 pun tercapai. Sebenarnya Abang sebelum jadi Kapit nih di bidang perizinan dan pembangunan sudah punya pengalaman belum sih Bang? Pengalaman saya
Waktu itu saya di 2003 itu baru TKK. TKK 2003. 2003 di DKPP. DKPP. Kemudian diangkat jadi PNS? PNS itu 2006. 2006. Tetap di DKPP. Oke, di DKPP juga ya. Tetap yang membidangi reklame. Reklame. Waktu itu saya masuk di tim bongkar. Oh. Baik, Kang Rijo, kita memasuki segmen ketiga dan masih berbincang terkait proses perizinan reklame di Kota Bekasi yang pada saat 2020 di saat pandemi Kota Bekasi bidang reklame ini mencapai target pendapatannya 135% dan masih berbincang dengan kabitnya yaitu Bang Mursidi atau Bang Roy. Bang Roy, tadi segmen kedua kita sudah panjang lebar nih proses perizinan berapa lama. Tapi benar tadi itu sehari Bang proses perizinan untuk tadi terbit gitu. Ya, kita lakukan verifikasi di bawah itu di kantor di situ sehari. Oh, verifikasi di situ ya. Oke. Berkas itu diverifikasi kembali para kadis dan para sekdis. Para kadis itu. Kalau Pak Sekdisnya hari itu ada kita gitu. Ada kesibukan juga atau apa. Oke. Jadi efektifnya berapa hari tuh? Kalau misalnya nanti dari proses awal sampai terbit izinnya gitu? Kalau kita mengacu pada SOP itu adalah 3 hari. 3 hari ya? Yang 2021 ini kita ambil 3 hari. Oke. Jadi pandemi ini. Iya. Jadi nggak terlalu banyak antri-antri juga tuh ya? Oke. Ambil 3 hari. Ya. Tetapi kita lihat kembali proses sudah dilampaui persyaratannya tadi itu ya. Oke. Ketika orang membayar ini persyaratannya kurang, masih kita terima. Sepanjang DMBSDA dan kita berkomitmen bahwa nanti setelah izinnya itu dibantu dengan keterangan kelengkapannya. Artinya jangan sampai orang datang ke DPPTS itu kecewa ya. Satu dan lain. Jadi prinsipnya memudahkan lah sebenarnya ya. Bang, kalau bicara tadi pendapatan perizinan reklame, ada cara lain nggak sih Bang? Mungkin selain tadi daftar langsung ke kantor DPMPTSP gitu Bang? Ada ya? Ada. Kita membuka pelayanan jemput bola di mall-mall. MPP? Iya, di mall-mall. Di mall-mall juga? Karena ada 12 kecamatan, kita ambil potensi kecamatan yang besar-besar. Seperti Bekasi Selatan, Jati Sampurna, Medan Satria, Bekasi Utara, Bekasi Timur. Iya. Kita Pondok Gede, kita ambil. Tapi antusiasnya di mall itu banyak juga Bang? Alhamdulillah, masih ada orang yang melakukan proses perpanjangan atau melakukan izin-izin baru untuk pasangan reklame. Luar biasa ya. Jadi di pelayanan jemput bola itu sudah kita susun jadwalnya. Dan sudah kita infokan ke UPT-UPT deh. Dari setiap minggunya data yang kita sajikan, kita share melalui grup ke rekan-rekan UPT. Ya, akhirnya mereka sekarang sudah mempunyai data potensi yang bisa dijadikan tadi ya, buat target 2021 ini ya. Target yang Nah, untuk 2021 berapa target untuk perizinan baru nih Bang? 54 miliar. 54 miliar ya? Kita sampaikan itu sekarang di triwulan 1 itu sudah 8 miliar. Jadi triwulan 1 udah 8 miliar, insya Allah triwulan kedua nih bisa mencapai 20 miliar? Insya Allah bisa ya? Insya Allah bisa. Kalau dari SDM sendiri Bang, di bidang apa nih? Di bidang perizinan dan pembangunan di BPMPTSP ini semuanya SDM-nya sangat profesional ya? Alhamdulillah, semuanya profesional, semuanya bekerja dengan baik sesuai tupoksi masing-masing. Sudah dibagi tupoksinya dengan kasih-kasihnya. Penyajian datanya walaupun dari sekian pajak yang di-online kan di DPPTSP karena IMB dan reklame ini masih manual, penyajian datanya ini sekarang sudah luar biasa. Jadi serba online sekarang ya, semua IT ya. Cuman yang dua IMB dan reklame saja yang belum di-online kan. Tapi tetap penyajian datanya luar biasa. Penyajian datanya luar biasa ya. Karena biar bagaimana dengan data tadi itu ya tadi realisasi dan target bisa tercapai begitu ya. Yang tadi itu yang saya bilang pelayanan jemput bolanya Bang. Jemput bolanya itu non anggaran. Non anggaran. Tapi punya semangat yang luar biasa nih ya, staf abang ini ya. Punya semangat luar biasa.
ayo kita bekerja dengan ikhlas. Oke. Ya, tanpa ada anggaran kita bisa kok. Iya. Nah itu bisa memotivasi seperti itu bagaimana tuh Bang? Ya kita kan digaji sama negara. Oke. Kita digaji, kita mengabdi pada Oke. negara. Sementara Kota Bekasi ini kan tidak ada lagi selain pajak. Betul. Potensi pendapatannya dari pajak, betul. Dan kita nggak punya sumber daya alam. Jadi harus dimaksimalkan mungkin ya, seperti itu ya. Karena harus kita tahu bahwa pajak adalah sifatnya memaksa. Betul, karena ada kewajiban di situ. Ada kewajiban. Betul. Orang bijak taat pajak katanya. Makanya kalau kita mempermudah pelayanan, makpun orang akan aktif akan datang. Betul. Jadi ada tadi ya simbiosis ya, ketika pemerintah memudahkan tadi proses perizinan, pengusaha juga nggak sulit membayar pajaknya gitu ya. Iya. Bang, kalau bicara karir nih Bang, Abang tadi kembali lagi bicara karir kan, Abang di PNS 2006 gitu kan, sekarang Kabid 2020 ya gitu kan. Sebelum Kabid saya dikasih pendapatan PTD. Oh, pernah juga? Oke. Selama 4 tahun setengah. Jadi emang udah pengalaman di bidang pendapatan sebetulnya ya, sebelumnya Bang ya? Ya, sudah hampir ya 10 tahun lebih lah. Oke. Nah, kalau kita mohon maaf nih mengulik sejarah ke belakang bahwa siapa sih yang nggak kenal Bang Mursidi atau Bang Roy, keluarga besarnya dari Pak Wali nih. Mohon maaf ya, Pak Rahmat Effendi. Tapi Abang ini orangnya mandiri saya lihat nih. Dan tadi ya menjalankan proses karir ini ya tadi bertahap ya. Tidak memanfaatkan atau mohon maaf dalam tanda kutip mentang-mentang kakaknya atau abang ini wali kota begitu ya? Nggak pernah ya? Kita semua bersifat profesional. Oke. Ketika kita masuk ke ranah tugas, ya beliau kita anggap pimpinan. Betul. Nah, yang membentuk karakter abang menjadi mandiri ini, kalau kita lihat Pak Wali kan siapa sih yang nggak kenal Pak Rahmat Effendi kan? Sikapnya tegas, berwibawa dan ia sosok visioner gitu kan. Kayaknya nggak kalah juga nih Bang Roy ini kan punya sifat yang hampir sama nih. Nah, yang membentuk karakter Bang Roy sendiri orang tuanya atau siapa gitu? Pertama adalah orang tua. Almarhum Bapak. Beliau mendidiknya itu luar biasa. Ya. Disiplin ya. Sangat luar biasa disiplin. Ya, makanya juga ketika Pak Wali sekarang menjabat wali kota, beliau juga ditimpanya. Iya. Biasa. Betul. Makanya kita sama beliau itu ya harus profesional mungkin ya. Iya, makanya nggak salah nih ibaratnya abang ditempatkan memang sesuai dengan tadi karirnya pernah di situ di bidang tersebut begitu ya Bang ya. Ketika alhamdulillah ketika ditempatkan di suatu tempat ini saya mempunyai motivasi. Ketika di tempat itu harus ada perubahan. Ya, perubahan yang harus benar-benar dia dirasakan oleh masyarakat. Jadi ada tidak terasa kita memasuki segmen terakhir dan masih berbincang terkait proses perizinan bidang reklame yang di bawah bidang perizinan dan pembangunan DPM PTSP Kota Bekasi yaitu Bang Mursidi atau Bang Roy. Bang nggak kerasa nih udah di segmen terakhir Bang. Tapi sebelumnya kalau rujuk saya informasikan bahwa sebelum mengundang Bang Roy nih, beliau ini orangnya sangat baca menghargai atasan. Nah, sebelum kita undang beliau katanya kita sounding dulu dengan Pak Kadisnya nih. Tapi alhamdulillah Pak Linto mengizinkan bahwa ya karena ini leading sektornya Bang Roy bidang perizinan reklame dan alhamdulillah beliau mengizinkan ya Bang ya. Ya terima kasih juga nih Bang Lintong dan Bang Herbert ya Sekdis dari DPM PTSP. Bang mungkin terakhir nih kita bicara harapan ke depan Bang. Di masa pandemi ini kan masih pandemi ya walaupun sudah vaksin tapi ini corona belum hilang nih. Nah kira-kira reklame ini masih tetap maksimal nggak sih di 2021 nih Bang? Mudah-mudahan Bang. Mudah-mudahan reklame mencapai target lagi. Ya dengan hubungan kerja yang kita bangun, komunikasi bangun, sinergi yang bagus dengan BSDA dan Bapenda dengan para PTD-nya. Makanya dan saya juga punya yang pelayanan jemput bola itu tanpa non anggaran pun masih kita jalankan. Ya, jangan kita melihat dari segi apapun dari masa pandemi ini, ayo kita sama-sama sepanjang kita niat baik dan ikhlas untuk membangun Kota Bekasi. Justru dengan masa pandemi ini kita dituntut bagaimana kreativitas sebenarnya Bang ya. Harus berinovasi. Pak Wali memerintahkan harus inovasi. Seorang pemimpin itu
harus mempunyai inovasi dan berani mengambil keputusan. Nah, syukurnya alhamdulillahnya Abang langsung mengimplementasikan itu ya Bang ya. Betul. Oke. Nah, dari tadi jemput bola di beberapa kecamatan ini ada berapa titik Bang tadi? Tahun ini di UPTD yang besar dulu tadi ya. UPTD besar ya. Oke. Sekarang sudah berjalan di Mall Metropolitan. Mall Metropolitan ya. Seminggu di situ. Oke. Nah, hubungan dan komunikasi dengan pelaku usaha nih advertising sendiri bagaimana? Alhamdulillah berjalan baik. Mereka mengucapkan terima kasih. Walau di masa pandemi ini proses perizinan sesuai dengan ketentuan dan tidak dipersulit. Tidak dipersulit ya, intinya itu ya Bang ya. Oke. Nah, mungkin sebelum kita mengakhiri Bang, Kota Bekasi kan memasuki usia 24 tahun nih, kemarin 10 Maret nih. 10 Maret, ya. Oke, mungkin ada ucapan dari Abang gitu kan untuk Kota Bekasi dan ke depan Kota Bekasi ini seperti apa maunya nih Bang gitu. Ya, saya sendiri sebagai anak Betawi dari Pekayun, warga Kota Bekasi yang lahir dan besar di Kota Bekasi, mengharapkan di hari jadinya Kota Bekasi hingga 24 ini semakin modern, semakin maju, semakin sukses dan semakin berjaya di bumi pertiwi ini. Dan apa yang menjadi tujuan dari visi Kota Bekasi yang cerdas, kreatif, maju, sejahtera dan instan bisa terwujud di Kota Bekasi. Luar biasa. Amin. Mudah-mudahan Kota Bekasi semakin maju ya Bang ya. Oke. Nggak tertarik di bidang politik seperti kakak-kakaknya mungkin Bang Pak Rahmat atau Bang Soleha gitu? Terus sementara ini saya mengabdi dulu. Mengabdi ya, sebagai abdi negara di ASN ya Bang ya? Sebagai pelayan masyarakat. Oke. Ada pesan juga mungkin buat staf Abang, bawaan Abang di bidang perizinan dan tadi pembangunan gitu, perizinan reklame? Saya seringkali mengingatkan kepada rekan-rekan di bawah, terutama kepada kasih-kasih, dan bahwa kita bekerja ini harus dengan hati yang ikhlas. Ya. Walaupun kita ini tidak dibebankan target, artinya kita membantu OPD teknis yang dibebankan target. Kalau kita perizinannya kita persulit, ya bagaimana target ini bisa tercapai? Betul. Ayo kita berinovasi, ya sesulit apapun dan sesusah apapun di masa pandemi ini kita harus mampu berinovasi. Dan satu, bahwa pimpinan itu harus berani mengambil keputusan. Nggak salah nih, mirip banget sama Pak Rahmat ya kalau bicara kebijakan dan keputusan gitu ya. Kalau kita nggak berani mengambil keputusan, ya bagaimana masyarakat kita bisa nyaman? Betul. Selagi itu keputusan tadi buat kesejahteraan masyarakat kembali lagi ya. Keputusan itu kan buat kebaikan masyarakat. Kebaikan masyarakat, betul. Kita harus takut. Sepanjang masyarakat bisa merasakan. Luar biasa. Terima kasih Bang Mursidi atau Bang Ray sudah hadir ke studio Rujuk Podcast. Sehat selalu Bang ya. Dan hari ini langsung divaksin katanya habis pulang dari studio ya. Kalau Rujuk, demikian perbincangan kami dengan Kepala Bidang Perizinan Reklame dan Pembangunan BPM PTSP Kota Bekasi, Bang Mursidi atau akrab disapa Bang Roy. Jangan lupa dukung terus channel Rukun Jurnalis Bekasi dengan cara like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Gue Muhammad Lukman undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.